Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang pengaruh konsumsi anime dan manga terhadap kepribadian dan rasa cinta tanah air remaja Indonesia. Dengan beranggotakan saya sendiri Muhammad Rizky Fatafatoni, NRP 043, Baktias Fitriani dengan NRP 081, Tobing Gumelar dengan NRP 093, dan Dika Rohman Soleh dengan NRP 099. Lanjut. Anime merupakan animasi dari Jepang yang digambar dengan tangan maupun menggunakan teknologi komputer. Kata anime merupakan singkatan dari animation dalam bahasa Inggris yang merujuk pada sebuah jenis animasi. Sejarah karya animasi di Jepang diawali dengan dilakukannya first impression in animation oleh Shimokawa Bokoten, Koichi Junichi, dan Kitayama Seitaro pada tahun 1913. Kemudian diikuti dengan film pendek yang berdurasi sekitar 5 menit karya Oten Shimokawa yang berjudul Imokawa Mukuzo Genkan Ban no Maki tahun 1917. Lanjut terus, manga adalah komik atau novel grafik yang dibuat di Jepang atau menggunakan bahasa Jepang sesuai dengan gaya yang dikembangkan di sana pada akhir abad ke-19. Terus manga di Jepang diawali pada zaman Edo atau yang disebut sebagai awal zaman modern di Jepang, di mana seorang pemahat kayu dan pelukis bernama Katsushika Hokusai menciptakan istilah Hokusai manga pada serial sketsanya yang berjudul 15 volume dan diterbitkan pada tahun 1914. Selanjutnya, kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Ada 5 kepribadian. Yang pertama, karakter, yaitu penggambaran tingkah laku dengan menunjukkan nilai. Yang kedua, temperamen, yaitu kepribadian yang berkaitan erat dengan determinan biologis atau fisiologis. Yang ketiga, sifat-sifat, yaitu respon yang senada atau sama terhadap sekelompok stimuli yang mirip berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Terus tipe, atribut atau ciri, mirip dengan sifat namun dalam kelompok stimuli yang lebih terbatas. Yang kelima, kebiasaan, merupakan respon yang sama dan cenderung berulang untuk stimulus yang sama pula. Oke, selanjutnya. Cinta tanah air, sikap cinta tanah air. Cinta tanah air adalah cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan terhadap bangsa. Terus sikap-sikap cinta tanah air yang tercermin dari perilaku, yaitu bangga dengan produk dalam negeri dan membelinya menggunakan. Terus yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, melestarikan budaya bangsa. Cara menanam sikap tanah air kepada anak-anak, metode bernyanyi, metode wisata, metode bercerita, dan terakhir metode menggambar. Next.
Oke, berikutnya adalah kondisi saat ini, yaitu di mana kondisi anime dan manga di Indonesia yang menjadi latar belakang dari tugas kami. Oke, yang pertama adalah adanya kemajuan teknologi yang pesat. Nah, di sini kemajuan teknologi yang pesat adalah kita bayangkan sebagai internet. Di sini internet sangat mendukung tentang peningkatan popularitas anime dan manga, yaitu khususnya untuk penyebaran entah itu konten anime atau konten manga, bahkan film anime, itu sekarang sudah bisa kita akses dengan gratis dan mudah, hanya cukup menggunakan internet saja. Ya, contohnya mungkin ketika kita mau melihat Naruto, mungkin kita cukup masuk ke website kayak Ops Lover, kayak Musub, kayak Anim Indo, Sameha Daku. Jadi hal-hal seperti ini yang mempermudah anime dan manga itu masuk di Indonesia dan peningkatan popularitasnya itu sangat cepat. Nah, dari peningkatan popularitas anime dan manga ini juga membuat para pecinta anime dan manga itu yang notabene mayoritasnya remaja memunculkan komunitas-komunitas. Nah, komunitas ini berisi orang-orang yang sangat menyukai anime dan manga atau yang biasa disebut sebagai wibu. Nah, akibat adanya komunitas, akibat adanya kesenangan mereka terhadap anime dan manga, itu memunculkan suatu perilaku imitasi. Nah, di sini orang-orang wibu ini atau para remaja yang menyukai anime dan manga ini melakukan imitasi terhadap apa yang mereka lihat di anime dan manga, entah itu seperti karakter yang ada di anime dan manga atau cara mereka berpakaian, cara mereka makan, cara mereka berbicara. Jadi cenderung diimitasi oleh para remaja yang mencintai anime dan manga. Nah, kemudian apakah akibat tadi atau dampak tadi itu berdampak pada keberadaan rasa cinta tanah air remaja Indonesia? Kita akan menemukan jawabannya di slide berikutnya. Nah, jadi di sini ada contoh perilaku penggemar anime dan manga yang berlebihan. Oke, mungkin bisa kita lihat dulu sampel videonya. Nah, jadi banyak sekali para remaja yang mencintai anime dan manga atau menyukai anime dan manga itu meniru bagaimana tingkah laku dan karakter tokoh-tokoh di anime dan manga yang terkesan berlebihan dan tidak sesuai manusia pada umumnya atau perilaku seseorang di masyarakat. Oke, kemudian adalah kebiasaan penggemar anime dan manga atau wibu. Nah, di sini penggemar anime dan manga atau penyuka anime dan manga itu memiliki beberapa kebiasaan atau perilaku. Yang pertama adalah menganggap jika budaya Jepang dan kehidupannya merupakan bentuk kehidupan yang paling baik dan lebih unggul, bahkan dibanding dengan budayanya sendiri. Nah, di sini jadi mereka misalnya lebih bangga ketika mereka bisa memakai kimono daripada mereka memakai batik. Contoh sederhananya seperti itu. Kemudian suka menggunakan kosakata Jepang dalam percakapan sehari-hari. Misal tadi, yaitu cantik diganti kawaii. Terus kemudian juga suka meniru berbagai perilaku orang-orang Jepang. Juga sudah mungkin di video tadi juga sudah tampil. Kemudian memasang gambar-gambar karakter anime favoritnya sebagai profil. Nah, ini biasanya orang-orang penyuka anime dan manga itu mengganti foto profil mereka, foto profil WhatsApp khususnya biasanya, itu dengan gambar-gambar tokoh anime. Kemudian memiliki pasangan atau pacar khayalan, biasanya bentuk pacar khayalan wibu adalah karakter anime atau karakter game yang mereka sebut waifu. Nah, di sini seperti yang dilakukan oleh anak laki-laki di video sebelumnya tadi. Oke, berikutnya.
Nah, selanjutnya adalah dampak positif menjadi seorang wibu. Nah, yang pertama adalah merasa terhibur dan bahagia. Nah, dengan aktivitas ngewibu atau nonton anime atau baca manga, itu tadi adalah sebagai hiburan bagi mereka. Nah, yang kedua adalah punya banyak teman sesama wibu. Nah, biasanya ada banyak organisasi atau perkumpulan yang dikhususkan untuk wibu. Selain itu, di media sosial juga banyak kayak grup atau forum atau komunitas baik nasional maupun internasional yang membahas tentang perwibuan sehingga bisa menambah relasi bagi para wibu. Yang ketiga adalah berwawasan luas. Nah, dengan ngewibu, maka otomatis wawasan akan negara Jepang akan sangat meluas. Misalnya seperti bahasa Jepang, terus budaya-budaya Jepang, pola pikir Jepang, nama wilayah yang ada di Jepang. Kemudian yang keempat adalah jauh dari pergaulan bebas. Nah, aktivitas ngewibu itu mengalihkan para wibu untuk terhindar dari pergaulan bebas. Karena memang mereka akan lebih suka nonton anime atau baca manga, serta menutup diri dengan pergaulan di sekitarnya. Yang kelima adalah mayoritas ahli di bidang teknologi. Biasanya wibu itu sangat ahli dalam teknologi karena memang semua aktivitasnya itu lebih banyak di internet. Jadi semisal wibu itu ahli suka game, otomatis mereka akan tahu spesifikasi dari handphone, komputer ataupun laptop. Kemudian yang terakhir adalah dapat menumbuhkan kreativitas. Nah, wibu biasanya punya banyak ide-ide kreatif. Nah, terkadang yang dia berikan itu idenya out of the box dan anti mainstream. Ide kreatif ini biasanya itu berasal dari anime atau manga yang mereka sedang baca atau sedang ikuti. Next. Kemudian adalah dampak negatif dari seorang wibu, menjadi seorang wibu. Yang pertama itu adalah nolep atau antisosial. Nah, banyak dari para wibu yang lebih aktif di dunia maya dan malah mengabaikan aktivitas sosial di lingkungannya. Mereka mengurung diri dan biasanya hanya mau aktif dengan sesama wibu. Yang kedua, fanatik dengan Jepang. Mereka, para wibu, terlalu berlebihan dalam mengagumi Jepang dan serba-serbinya. Akibatnya mereka akan merasa asing dengan negaranya sendiri, seolah mereka bukan orang dari negaranya. Yang ketiga adalah terlalu banyak berhalusinasi. Para wibu merupakan orang-orang yang aktif dalam berhayal, sehingga banyak di antara mereka yang memiliki gangguan kejiwaan seperti fobia sosial atau Nijikon, yaitu orang-orang yang hanya menyukai karakter dua dimensi. Selanjutnya adalah sifat imitasi budaya Jepang meningkat pesat. Kecintaan mereka akan anime akan membuat mereka sangat terobsesi dengan Jepang sehingga mereka akan berusaha untuk meniru bahkan merubah penampilannya, menyerupai tokoh-tokoh dalam anime Jepang. Tidak hanya penampilan, mereka juga akan berusaha merubah sifat mereka juga. Yang selanjutnya adalah lebih mudah melupakan budaya tanah air. Karena kecanduan anime, manga, dan obsesinya terhadap Jepang, maka rasa cinta tanah airnya perlahan akan luntur dan tergantikan akan wawasan dan pengetahuan terhadap negara Jepang yang membuat mereka lupa siapa jati diri mereka dan asal negaranya. Selanjutnya, sering bermalas-malasan dengan menonton anime. Jika seorang wibu nonton anime, mereka akan sulit berhenti dan menjadi malas melakukan berbagai hal karena mereka akan terus-menerus menonton episode demi episode dari anime yang mereka sedang ikuti. Yang terakhir adalah kurang bisa membedakan realita dunia nyata dan fantasi semu di anime. Karena anime itu identik dengan kisah-kisah yang indah, kisah-kisah yang seru, di mana setiap tokohnya itu memiliki kemampuan atau kekuatan. Nah, hal ini itu sangat berbeda dengan kenyataan saat ini. Nah, ini itu dapat membuat seorang tidak tumbuh dewasa dan bijaksana dalam menyikapi hidup. Nah, mereka akan tetap bersikap kekanak-kanakan dan memiliki mental yang lemah. Nah, kemudian hasil survei. Dari 41 responden sementara, 40 adalah remaja dan 34 orang mengetahui anime dan manga.
namun hanya 2 orang yang merupakan seorang wibu. Next. Nah, dari jawaban responden, sebanyak 7 orang bangga dan menyukai budaya Jepang. Sebanyak 1 orang menyukai profil wibu, dan 8 orang mungkin menyukai profil wibu. Kemudian, beberapa responden beralasan menyukai anime dan manga karena dapat mengusir kebosanan, genre anime yang menarik, dan banyak pesan moral yang didapat. Next. Nah, dari jawaban responden, sebanyak 20 orang setuju bahwa wibu lebih bangga budaya Jepang daripada Indonesia. Sebanyak 15 orang setuju bahwa menjadi wibu memiliki dampak negatif yang lebih besar daripada dampak positif. Kemudian mayoritas responden menyampaikan perasaan prihatin dan miris akan kepribadian seorang wibu yang berpotensi mengurangi rasa cinta tanah air. Next. Nah, lantas apakah menjadi wibu berpengaruh terhadap kepribadian dan rasa cinta tanah air remaja Indonesia? Dari studi literatur dan survei yang didapat, mendapat jawaban sementara, yaitu konsumsi anime dan manga hanya memengaruhi kepribadian dan mengurangi rasa cinta tanah air remaja Indonesia ketika mereka terlalu fanatik dengan anime, manga, dan Jepang. Hal ini ditunjukkan dari perolehan survei di mana 31 orang yang menjawab alasan suka terhadap anime, hanya 5 orang yang suka dan bangga terhadap budaya Jepang, dan masih memiliki ungkapan perasaan lebih cinta tanah air ketika berpendapat tentang wibu yang berlebihan. Next. Nah, kutipan dari Insinyur Soekarno, entah bagaimana tercapainya persatuan itu, entah bagaimana rupanya persatuan itu. Akan tapi kapal yang membawa kita ke Indonesia merdeka, itulah kapal persatuan adanya. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.